Workshop pengembangan dokumen KOSP SLB Negeri 2 Jeneponto tahun pelajaran 2023/2024. Jeneponto Sulsel KLTV Indonesia UPT SLB Negeri 2 Jeneponto melaksanakan workshop pengembangan KOSP Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SLB di lingkup Sekolah Jalan M. Basir Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Pelaksanaan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, sebagai momentum dalam memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan SLBN 2 Jeneponto ini yang juga sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Dalam kegiatan pelaksanaan workshop pengembangan dokumen KOSP telah hadir sebagai narasumber Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Haja Marhani SPD MPD serta Ketua Komite Satuan Pendidikan SLB Bapak Basran SE, Kepala UPT SLBN 2 Jeneponto, Usman SPD MPD dan para orang tua peserta didik dan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lingkup SLBN 2 Jeneponto. Dalam pemaparan Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Haja Marhani SPD MPD menyampaikan bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, KOSP, tingkat SLB adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan analisis karakteristik satuan pendidikan. Kedua, merumuskan visi misi dan tujuan. Ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Keempat, menyusun rencana pembelajaran dan terakhir adalah merancang evaluasi pendampingan dan pengembangan profesional. Lebih lanjut Ibu Pengawas menambahkan bahwa penyusunan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti diantaranya Komite Satuan Pendidikan, para orang tua peserta didik bahkan organisasi berbagai pihak yang tentunya berada di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Sasaran tujuan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, sebagai acuan atau panduan guru tetapi juga peserta didik dalam mencapai pencapaian pembelajaran di akhir fase. Ibu Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Haja Marhani SPD MPD yang juga sebagai narasumber dalam kegiatan workshop KOSP ini menambahkan bahwa kurikulum operasional di Satuan Pendidikan KOSP memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan, juga sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan bermakna yang dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan, ungkapnya. Adapun prinsip pengembangan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan, KOSP, adalah berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang memenuhi keragaman potensi kebutuhan pengembangan dan tahap belajar serta kepentingan peserta didik dan profil pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan semua tahapan dalam penyusunan KOSP. Berikutnya adalah kontekstual yang menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus, SLB, esensial akuntabel. Itulah kenapa sangat penting kita lakukan workshop agar menjadi ajang berharga bagi para guru dalam mempelajari pendekatan pembelajaran berdiferensi, yang juga para peserta didik dibekali dengan informasi dan materi mengenai pengembangan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tutur Ibu Pengawas. Sementara di hari kedua dalam pengembangan dokumen KOSP Kepala APT SLBN 2 Jeneponto Usman SPD MPD menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kurikulum operasional satuan pendidikan tersebut tak lupa kita memperhatikan tentang rapor pendidikan dan tak kalah penting untuk mengisi survei pemanfaatan rapor karena sangat penting dalam pengumpulan data yang komprehensif mengenal berbagai aspek mutu sekolah seperti prestasi akademik siswa, tingkat kelulusan, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, kehadiran siswa dan banyak lagi pendidikan oleh satuan pendidikan. Demikian laporan informasi dari Media Kel TV Sulsel Indonesia, Kabiro Kel TV Jeneponto Sulsel Firman Sijayases. Yang terhormat Ibu Pengawas SLB Negeri 2 Jeneponto, Bu Marhani SPD, terhormat puji syukur kita telah sebuah menyusun program KOSP dan insyaallah mudah-mudahan hasilnya. Terhormat Pak Kasek SLB Negeri 2 Jeneponto dan terhormat
Bapak Ibu guru serta tenaga pendidik yang saya bukan hanya SMP tapi SMA SMK, termasuk kemarin juga hasil rakornya di SMA 2 bahwa yang banyak kekurangan di situ literasi dan numerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite Sekolah kita UPT SLB Negeri 2 Jeneponto, Bapak Ibu orang tua siswa yang hadir pada hari ini, alhamdulillah bisa membersamai kita pada kegiatan kita kesempatan hari ini, Bapak Ibu. Yang juga kita hormati Bapak Kepala UPT SLB Negeri 2 Jeneponto, Bapak Ibu guru tenaga kependidikan yang hadir pada hari ini bersama dengan tentu jajaran penanggung jawab setiap unit yang ada di satuan pendidikan kita, baik dari Wakasek, penanggung jawab keterampilan, tata boga, perpustakaan, dan ucapan yang sangat pantas kita ucapkan pada hari ini, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini Bapak Ibu kita bertemu dalam satu ruangan yang tak lain dan tak bukan adalah melanjutkan kegiatan kita untuk tahun ajaran 2023-2024. Dan tentu sangat berbahagia buat saya pribadi bahwa hari ini kita bertemu dengan Bapak Ketua Komite kita yang sebelumnya saya belum pernah lihat seperti yang Bapak Ketua Komite kita ya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu wakil orang tua kita juga tentunya Bapak Ibu. Hari ini ada dua orang tua kita yang mewakili para orang tua kita yang lain yang mungkin tidak sempat hadir bersama kita. Salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suri berada kita bersama, panutan kita Bapak Ibu. Semoga kita semua yang berada di ruangan ini insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ini adalah hari berkegiatan untuk penyusunan dan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Nah, tentu saya ingin memberikan penguatan terdahulu Bapak Ibu bahwa kegiatan ini adalah kegiatan rutinitas seharusnya Bapak Ibu lakukan setiap tahun ajaran baru. Jadi Bapak Ibu nanti ke depannya siapapun yang akan menjadi pengawas bina kita Bapak Ibu, ini adalah alur yang Bapak Ibu akan lakukan setiap tahun ajaran baru. Sehingga nanti kurikulum yang kita susun secara bersama Bapak Ibu, semua stakeholder, kita berharap ya, semua stakeholder yang ada di lingkup satuan pendidikan kita paham tentang kurikulum kita. Apa yang menjadi jalan setiap hari Bapak Ibu. Orang tua kita paham kemana anak-anak kita dibawa nanti setelah menjadi alumni. Apakah misalnya Bapak Ibu anak kita nanti akan digembleng dengan keterampilan. Keterampilan apa? Bagaimana sehingga itu bisa ditentukan bahwa si Ani misalnya keterampilan dan yoga seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk kita semua bisa paham Bapak Ibu. Hadirnya kurikulum merdeka di tahun 2023-2024 untuk satuan pendidikan kita, karena satuan pendidikan yang lain itu sudah beberapa tahun yang lalu melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, maka untuk tahun ini karena kita sudah ada di SK Kementerian, begitu ya Bapak Kepala Sekolah. Jadi sekolah kita, Bapak Ibu, para orang tua kita, Bapak Komite, bahwa orang tua kita, sekolah kita pada tahun ajaran ini 2023-2024 sudah ada namanya di SK Kementerian dari pusat. Sehingga
Insya Allah di tahun ajaran ini kita tidak punya merdeka Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu di beberapa sekolah yang lain sebetulnya ketika kita menyandingkan antara kurikulum 2013 yang sebelumnya kita lakukan dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu, beberapa teman di satuan pendidikan itu malah lebih memilih kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini lebih sederhana, Bapak Ibu. Guru-guru kita dengan sekolah yang hanya memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kita yang tunanetra saja. Kurikulum kita akan berbeda terhadap sekolah-sekolah kita yang lain yang hanya memberikan pelayanan autis saja. Seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu yang menjadi komponen kedua visi misi dan tujuan satuan pendidikan. Oke? Ya. Jadi Bapak Ibu akan menceritakan, mendeskripsikan di sini apa visinya Sekolata, apa misinya Sekolata, dan apa tujuan satuan pendidikan kita. Kemudian berikutnya yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Di pengorganisasian pembelajaran ini Bapak Ibu akan kita membahas tentang pembelajaran interaktif, pembelajaran